Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal mutamassikin bi wilayati al khas wa minal muwadina li imamil sahib al-asri wal zaman Qutbatul Hasan al-Askari salawatullahi alaihi wa ala ajdadihi al-ma'sumin. Summa salawatu wassalam ala asrafil bariyah al-ajma'in habibina wa syafi'i dhunubina bil qasim al-Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin. Yang saya hormati hadirin dan hadirat sekalian, terkhusus untuk Ibu Wati selaku Shahidul Bait, wabil khusus untuk guru kita semua Ustaz Marzuki Amin yang alhamdulillah pada malam hari ini telah hadir bersama kita dalam pengajian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita masih diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih bisa hadir dan berkumpul dalam pengajian ilmiah tentang Mahdawiyah yang selalu rutin kita adakan pada malam Ahad yang dipimpin oleh Ustaz Marzuki. Baiklah, untuk ikhwan dan akhwat, pada malam ke-7 ini guru kita Ustaz Marzuki alhamdulillah masih ingin menyampaikan mengenai tentang tafsir ayat-ayat Al-Quran mengenai Imam Mahdi ajallallahu farajahu syarif. Maka dari itu, untuk ikhwan dan akhwat sekalian, mohon difokuskan pikirannya, difokuskan akalnya, agar apa yang disampaikan oleh Ustadz, mulai dari penyampaian, mulai dari ilmu-ilmunya dapat kita cerna dan kita amalkan pada kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai pengajian pada malam hari ini dengan pembacaan sholawat dan suratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah wa nafi'ah. Naqra'u suratul Fatihah wa tasbihuha shalawatu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Selanjutnya kami persilahkan kepada Ustaz Marzuki untuk menyampaikan penyampaiannya dan ilmunya. Bisholawati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu li ahli taqwa wal yaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirril mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmuk. Allahumma qulli waliyika al-hujjati min al-hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi as-sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidha wa qa'idan wa nasira wa dalilan wa 'ayna hatta tuskinahu ardaka taw'a wa tumatti'ahu fiha tawila birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani wa akhwati rahimakumullah, wabil khusus Sahabat Bait, Ibu Wati sekeluarga, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmat, hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk melanjutkan pengajian kita tentang tema Mahdawiyah. Pada pertemuan yang ke-7 ini insya Allah kita akan
membahas lebih lanjut tentang ayat-ayat Mahdawiyah, ayat Al-Quran yang menunjukkan tentang Imam Mahdi, Imam zaman kita. Dan pada pertemuan yang lalu, pertemuan yang ke-6, kita sudah membahas ayat yang kedua, yaitu yang berbunyi surat Al-Qasas ayat 5, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh wa naj'alhum a'immatan wa naj'alhumul warithin. Yang artinya bahwa kata Allah, kami akan memberikan karunia kepada orang-orang yang mustadafin, yaitu orang-orang yang tertindas di muka bumi ini, yaitu para imam ma'sum. Beda antara mustadafin dengan du'afa. Dan Allah akan menjadikan mereka, itu para imam ma'sum itu akan dijadikan sebagai para pemimpin di muka bumi ini, dan menjadikan mereka sebagai para pewaris bumi ini. Artinya bahwa bumi ini dan kekayaannya akan dikelola oleh para imam ma'sum tersebut, yaitu pada masa zuhur imam zaman nanti. Ada dua poin yang sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dan saya bacakan di sini. Yang pertama adalah bahwa ayat ini menjelaskan tentang kehendak, kemauan dan irada Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat orang-orang yang tertindas, yaitu para imam ma'sum alaihissalam, dan menjadikan mereka sebagai pewaris kepemimpinan di muka bumi ini. Dan insya Allah dalam waktu dekat kita bisa mengalami kepemimpinan mereka, insya Allah. Ayat ini juga menunjukkan bahwa karunia Allah Subhanahu wa taala itu bukan sekedar pembebasan dari penindasan, tapi juga sebagai pengangkatan derajat, pemberian kekuasaan dan kemuliaan yang besar, hingga mereka yang sebelumnya tertindas akan menjadi pemimpin dan pewaris kekuasaan di muka bumi ini. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, bahwa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam berkata dalam kitab Nahjul Balaghah, sungguh bahwa dunia ini dan isinya, atau dunia seisinya, nanti akan kembali tunduk kepada kami setelah dunia itu berpaling, seperti kembalinya unta yang liar kepada anaknya. Kemudian dia bacakan ayat ini, wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardh. Nah, ucapan beliau ini dalam kitab Nahjul Balaghah menggambarkan bahwa meskipun di saat itu, di saat Imam Ali dan para imam ma'sum setelahnya, dunia menjauh dari ahlul bait, daripada imam ma'sum alaihissalam, namun nanti suatu saat di masa zuhur imam zaman akan kembali berunduk dan tunduk atau dapat ditaklukkan oleh imam zaman. Artinya kekuasaan berada pada imam zaman, sehingga dunia, bumi dan seisinya akan dapat dikelola dengan baik oleh imam zaman untuk dibagi-bagikan kekayaan itu. Jadi kekayaan dunia ini luar biasa banyaknya, dari hasil buminya, lautannya, hutannya, yang turun dari langit, yang ada di gunung, semuanya itu kekayaan di masa imam zaman akan dibagi-bagikan kepada seluruh rakyat dengan rata, dengan adil. Itu luar biasa. Itu janji Allah dalam Al-Quran Al-Karim, sebagaimana kata Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Itu tentang dua poin penting yang sudah kita bahas pada kajian yang telah lalu. Nah, pada kajian ayat yang ketiga ini, sebelum kita masuk pada ayat ketiga yang akan kita bahas insyaallah, yaitu tafsir dari surat An-Nur ayat 55. Ini cukup panjang ayatnya. Kita akan membaca dan menjawab dua soal. Ada buku sangat bagus saya lihat, ini cukup penting. Cuma sayangnya buku ini masih berbahasa Arab. Ya, 500 soal Qaulul Imam Mahdi, 500 pertanyaan dan jawabannya tentang Imam Mahdi, masih berbahasa Arab. Artinya kalau kita paham ini dan kita baca, kita pahami seluruhnya, maka akan lengkap
ilmu kita, pengetahuan kita tentang Imam Mahdi, Imam zaman. Mungkin sesuai dengan waktu kita baca soal demi soal, sedikit demi sedikit, ya, berangsur-angsur. Mudah-mudahan kita baca soal dan jawabannya. 2 soal barangkali cukup waktu untuk kita bacakan pada malam ini. Soal yang pertama adalah Man huwal Imamul Mahdi alaihissalam? Siapakah Imam Mahdi itu? Ini pertanyaannya. Ya, jawabannya perhatikan. Huwa Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad. Beliau adalah Imam Mahdi, itu namanya Muhammad Al-Mahdi. Muhammad bin Hasan Al-Askari bin Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad bin Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali As-Sajjad bin Husain As-Syahid bin Imam Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam. Nasab beliau bersambung kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam dari pihak ayah, pihak ibu kepada Sayyidah Fatimah alaihissalam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari sisi silsilah dan nasab beliau. Soal yang kedua adalah Man hiya ummul Imam Al-Mahdi alaihissalam? Siapakah ibu Imam Mahdi? Kalau ayahnya dari Imam Hasan Askari, imam yang ke-11 sampai ke imam yang pertama, Imam Ali bin Abi Thalib. Sekarang dari jalur ibunya, siapakah ibu Imam Mahdi atau imam zaman kita? Perlu kita kenal. Jawabannya adalah Ia Malikah bin Yashuma. Nama ibunya Malikah bin Yashuma. Malikah putri Yashuma bin Kaisar Malik Rum, Raja Romawi. Jadi ibunya Imam Mahdi dari keturunan Raja Romawi. Wa ummuha man wulida al-hawamin wuldi al-hawariyin. Dan Raja Romawi itu Kaisar, ya, dia dari putra atau keturunan al-hawariyun. Al-hawariyun adalah para pengikut setia Nabi Isa alaihissalam. Al-hawariyun namanya. Tunsabu ila wasil masih Syam'un bin Umawwan bin Sofa. Dan di antara hawarin itu ada seorang namanya Syam'un. Syam'un bin Umawwan. Syam'un adalah salah satu wasi Nabi Isa alaihissalam. Jadi setiap nabi itu punya wasi, punya khalifah. Setiap nabi. Nabi Adam misalnya siapa wasinya? Nabi Syis gitu. Nabi misalnya dan semua nabi begitu. Nabi Musa misalnya wasinya Nabi Harun, ya. Dan Nabi Isa wasinya namanya Syam'un. Nah, Syam'un punya keturunan sampai kepada Raja Romawi. Kemudian punya putri, punya cucu namanya Malikah. Malikah itulah ibu Imam Mahdi. Jadi dari sisi nasab ini sudah jelas bahwa nasab itu juga akan dapat menghubungkan dan nanti mempunyai gaya tarik pengikutnya untuk ikut. Seperti itu. Misalnya dari arah ibu beliau orang Romawi, orang Itali, nanti akan memudahkan para orang-orang Romawi, orang-orang Itali untuk mengikut Imam Mahdi. Begitu. Itu sudah jelas dari sisi sosial. Seperti Rasulullah misalnya. Kenapa Rasulullah istrinya banyak? Lebih dari 9 malah. Karena istri Rasulullah itu untuk menarik simpatisan sukunya. Satu contoh misalnya ketika Rasul menikah dengan putri Abu Bakar, itu nanti untuk menarik suku Bani Taim atau Bani Tamim untuk masuk Islam. Dan juga begitu yang lainnya. Dari sisi itu maka Islam bisa tersebar. Jadi Rasul menikah banyak bukan karena hawa nafsu, bukan sama sekali. Itu karena perintah Allah. Barangkali kalau Rasul disuruh pilih nikah atau enggak, Rasul tidak mau, karena tahu siapa wanita itu misalnya. Tapi karena ada hikmah dan manfaat untuk dia itu, maka Rasulullah menikah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita. Kalau kita menikah dengan
hawa nafsu. Pak Nabi enggak. Semua nabi, semua rasul, semua imam masum, bahkan di bawahnya itu, katakan Imam Khomeini dan yang lainnya, Syekh Bejar, para ulama itu menikah bukan karena nafsu, tapi karena mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara hikmah mereka untuk dari simpatisan para pengikutnya dan suku yang berintisab, yang berafiliasi kepadanya. Itu tentang ibu imam zaman. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal wa alam salam. Baiklah, kita masuk kepada ayat ketiga tentang Imam Mahdi, tentang imam zaman. Ya. Ayat ini terdapat di surat An-Nur ayat 55. Nanti yang sempat ya dibuka ayatnya dan dihafal, agak panjang ini. Soalnya yang pertama kedua masih hafal ya. Yang pertama apa ayatnya? Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun. Yang kedua apa ayatnya? Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'alhum a'immatan wa naj'alhum warithin. Pendek ayatnya. Ketiga panjang ini. Ayat yang ketiga panjang, berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum wa yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Ya, kita baca ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Iya, cukup panjang ya. Nanti di rumah diulang lagi, dibaca sering-sering dan dihafal insyaallah. Dan ayat ini sangat bagus dijadikan wiridan, dijadikan amalan. Misalnya setiap sholat baca 3 kali, apa 5 kali, apa 7 kali begitu. Iya. Dari ayat pertama, yang kedua dan sekarang ketiga. Hendaknya jadi sebagai wiridan, sebagai amalan. Jadi zikir amalan bukan saja subhanallah, bukan saja salawat, ini pun sangat bagus. Apalagi kalau sudah dipahami makna dan tafsirnya. Kita tambah dekat dengan imam zaman, kita tambah dibimbing insyaallah dan akan mendatangkan kebahagiaan buat kita semuanya. Ya, nanti baca lagi insyaallah dan diajarkan kepada anak cucu kita insyaallah. Artinya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu.
Jadi guys, semua orang beriman di antara, berarti sebagian orang beriman. Orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Apa janji Allah? Bahwa Allah dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka, menjadikan para imam ma'sum ini sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai orang-orang yang berkuasa di muka bumi ini. Sebagaimana dia, yaitu Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah. Ini perlu penafsiran ini, karena di sini ada ikhtilaf ulama. Ada yang benar menafsirkannya, ada yang juga tidak benar. Harus dengan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dia, yaitu Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah juga. Ini siapa? Apakah para nabi, apakah rasul, apakah para khalifah rasyidin? Dan bahwa dia sungguh-sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama mereka. Ya, agama akan diteguhkan, dikokohkan, ditopang sehingga betul-betul kuat. Ya. Yang telah diridhai oleh Allah bagi mereka, dan bahwa dia itu Allah sungguh-sungguh akan mengganti bagi mereka setelah mereka berada dalam ketakutan dengan rasa aman. Yang dulu penuh dengan ketakutan, diteror, diancam, dibui, disandra, dikejar-kejar, dibunuh, nanti akan menjadi aman. Aman 100%, tidak ada rasa takut sama sekali. Ya saudurnya bang, zaman mereka menyembahku, itu kaum mukminin semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mempersekutukanku dengan sesuatu apapun. Diketahui dan yang murni, tidak ada kesyirikan sama sekali. Dan barang siapa yang kafir sesudah itu, maka mereka itu orang yang fasik. Jadi sini juga mengisyarat bahwa nanti pun ada orang kafir, cuma tersembunyi, tidak terang-terangan, dan mereka adalah orang yang fasik dan ahli neraka. Surat An-Nur ayat 55. Ya. Dan tafsirnya saya ambil tafsir yang cukup berat, tafsir Al-Mizan. Kita baca pelan-pelan dan kita bahas insyaallah sesuai dengan kemampuan kita. Tafsir Al-Mizan oleh Al-Alamatul mengatakan bahwa qauluhu ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim ila akhir ayat. Kata beliau, zahiru wuqu'il ayati mawqi'aha annaha nuzilat fi zailil ayati sabiqati min as-surati wa hiya madaniyatun wa lam tanzil bi Makkah qabla al-hijrah ala ma yu'iduhu siyaquha wa khasatan zailuha. Artinya kata beliau, tampaknya ayat ini diturunkan pada bagian akhir dari ayat-ayat sebelumnya dalam surat tersebut. Ini bagian akhir dari satu surat tersebut. Ya. Dan ayat ini termasuk ayat Madaniyah, bukan diturunkan di kota Makkah sebelum hijrah. Ayatnya ayat Madaniyah, diturunkan di kota Madinah. Kalau Makkiyah diturunkan di kota Makkah sebelum hijrah. Ini Madaniyah, bukan Makkiyah, yaitu diturunkan di kota Madinah. Sebagaimana yang dikuatkan oleh konteksnya atau siyaqul ayahnya, terutama bagian penutupnya. Jadi ahli tafsir tahu bahwa ayatnya ayat Madaniyah atau Makkiyah, lihat dari konteksnya, susunannya, semuanya tahu. Itu ulama tafsir. Kita tidak tahu, kita membaca dan mengukir pandangan ulama tafsir yang jujur insyaallah. Kata beliau, fal ayatu ala hada wa'dun jamilun lilladzina amanu wa 'amilus solihati anna Allah ta'ala sayaj'al lahum mujtama'an salihan yakhussu bihim wa yastakhlifahum fil ardi wa yumakkina lahum dinahum wa yubaddilahum min ba'di khawfihim amna la yakhafuna kaida munafiqin wa la sadda kafirin ya'budunahu la yusyrikuna bihi syai'a. Artinya kata beliau, maka ayat ini berdasarkan hal tersebut itu merupakan janji yang indah dari Allah bagi orang-orang yang beriman dan yang beramal soleh. Ini janji yang indah. Janji itu ketika menyenangkan, ketika menggembirakan dan menguntungkan, indah tentunya. Janji apalagi yang lebih indah daripada janji Allah akan meramaikan bumi dengan keadilan, dengan kesejahteraan. Sangat indah. Ketika janji hanya satu kampung itu adil, sejahtera,
tentram, bahagia, sangat indah. Gimana kalau seluruh dunia dipenuhi semua dengan keadilan, dengan kesejahteraan, dengan kemakmuran, sangat indah tentunya. Ini janji yang sangat indah bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi mereka sebuah masyarakat yang baik yang khusus diberikan kepada mereka. Di masyarakat dunia penuh dengan keindahan, kesejahteraan, keamanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah sekali. Ketika semuanya taat, semuanya ibadah, semua baca doa, nggak ada ikhtilaf, nggak ada beda pendapat, nggak ada berantem, indah sekali. Antum belum merasakan betapa indahnya baca doa di satu tempat, ya misalnya ribuan orang, semuanya menangis, suaranya bagus, dipaham baca doanya, indah sekali. Itu Anda belum saksikan, belum merasakan selain di Iran. Baca doanya indah, bahasa Persia, kidungannya luar biasa, yang tidak ada di negara yang lain. Dan tidak bisa merasakan keindahan kecuali yang paham bahasa Persia, paham puisi-puisinya, paham kandungannya, itu sangat indah. Gimana kalau seluruh dunia paham semuanya? Gak bisa digambarkan keindahan beribadah, keindahan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan sangat indah. Coba untuk ketika hadirat Asyura, Arba'in nanti, Asyura semua menangis, semua duka, sebagai Imam Husain mengharapkan syafaatnya, indah, sangat indah. Gimana kalau dunia nanti? Kita nggak bisa gambarkan keindahan tersebut. Jadi ini indah janji Allah. Dia akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini, mengokohkan agama mereka dan menggantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Jadi aman, tentram, bahagia, ya tidak ada rasa takut sama sekali. Sehingga mereka tidak lagi takut terhadap tipu daya orang munafikin. Jadi kan sejak dulu, bahkan sejak masa Nabi sampai sekarang, kita masih takut, kita khawatir tipu daya kaum munafikin, sangat dahsyat. Sejak itu sampai sekarang, ya. Terutama setelah wafatnya Rasulullah sampai hari ini, kaum muslimin, orang beriman takut dengan tipu daya kejahatan kaum munafikin yang kerjasama dengan orang kafir, orang musyrik. Ya, kalau tidak ada kaum munafikin yang kerjasama dengan Zionis, dengan Amerika, mereka akan mudah dikalahkan. Ya. Padahal yang mengalahkan satu negara saja itu bisa. Padahal masih banyak kaum munafikin. Bagaimana kalau nggak ada kaum munafikin? Ya, kaum musyrikin, kaum kafirin, Zionis, akhirnya akan mudah dikalahkan. Mereka seperti sarang laba-laba, seperti kata Syekh Hasan Nasrullah. Mereka menyembahnya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu pun. Faqauluhu wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati min fihi tab'idiyah la bayaniyah. Ini kita masuk tafsirnya, ya. Mereka ada ungkapan minkum. Walaupun tanpa minkum juga bisa saja. Bisa Allah mengatakan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihat, langsung tanpa minkum. Bisa. Kenapa Pak minkum? Sehingga Allah katakan wa'adallahu alladhina amanu minkum, baru wa 'amilus solihat. Kita kan nggak paham. Mau minkumnya ada nggak ada, ya kita biasa. Dan kita juga nggak terganggu jauh kita, perasaan kita. Tapi pakai minkum. Sehingga Allah katakan wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat. Langsung bisa wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus solihat, bisa saja. Tapi beda makna dan tafsirannya. Kenapa pakai min di sini? Kata beliau bahwa minnya tab'idiyah. Maka firman Allah di sini, Allah menjanjikan kepada orang di antara kalian sebagai pemimpin orang beriman. Kata min di sini minkum itu tab'idiyah, menunjukkan sebagian dari kalian, bukan semuanya. Dan bukan bayaniyah, bukan min bayaniyah, min tafsiriyah sebagai penjelas, sebagai menjelaskan secara keseluruhan. Jadi minkum di sini, min huruf jar itu kan huruf jar ada berapa? Ada min, ila, an, ala, rubah. Yang belajar nahwu sharaf akan paham itu. Nah, min macam-macam makna dan artinya serta faedahnya. Ada min litafsir, ada min litab'id, ada min yang lainnya. Ini min litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Sehingga minkum di sini maknanya bahwa tidak semua orang beriman itu akan dijadikan sebagai pemimpin, tapi sebagian saja yang memenuhi syarat. Karena ada juga orang yang beriman yang tidak memenuhi syarat. Itu makna min di situ. Jadi bahwa ayat tersebut itu tidak mencakup seluruh kaum muslimin, kaum muslim secara umum, tetapi Allah menjanjikan
hanya kepada sebagian dari mereka yang benar-benar beriman dan benar-benar beramal soleh. Jadi ketika iman pada puncaknya, amal soleh pada puncaknya, itu janji Allah meliputi mereka. Bahkan keimanan pada puncaknya, amal soleh pada puncaknya, nanti dibangkitkan lagi ke imam zaman. Kalau iman kita separuh-separuh, kita beriman juga, sholat juga, maksiat juga, ya kita mati nanti di alam barzah, kemudian sampai hari kiamat baru dibangkitkan lagi. Kalau kita banyak dosa. Kalau iman kita sempurna dengan ilmu kita sempurna pada puncaknya, ketaatan dengan ikhlas sempurna, amal solehnya betul-betul ikhlas karena Allah. Nanti imam zaman zuhur kita sudah meninggal, kita dibangkitkan lagi. Kita jumpa, bukan sejumpa imam zaman, jumpa para imam maksum semuanya, jumpa Rasulullah, luar biasa. Dan jumpa para ulama yang dibangkitkan di masa zuhur nanti, itu luar biasa. Ini kenikmatannya yang luar biasa sebelum meninggal, nanti dimatikan lagi 2 kali. Di sekarang mati, hidup lagi, mati lagi, menuju hari kiamat, masuk surga di akhirat. Itu janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita perlu meningkatkan iman kita. Dan hal itu bukan berarti harus jadi ulama, enggak. Banyak contoh orang yang bukan ulama tapi sungguh-sungguh, tapi dia bisa dibantu oleh imam zaman dan bisa dibangkitkan bersama imam zaman. Jadi masalah bukan masalah jadi ulama, bukan. Dan tidak sedikit yang jadi ulama dan menentang. Apa artinya? Jadi ulama menentang imam masuk, imam zaman. Jadi ulama tidak kenal, tidak mau ikut ahlul bait, apa artinya? Artinya. Jadi masalahnya bukan jadi ulama saja, tapi kesungguhan untuk memahami dan mengamalkan. Ya. Nah, kita menyimak sedikit. Ya, kemarin saya di Lampung itu sempat ke Kota Bumi. Ya. Jadi diundur pulang untuk ke sana jadinya, walaupun dengan pulang susah payah. Ini Abrol ikut ya, mobilnya mogok di jalanan, banyak bocor ke tengah malam, pulang jadi subuh. Sampai di sana itu saya berbeda cerita, ini cerita dia. Kata beliau cerita kepada saya, ada seorang ikhwan, seorang bapak, saya lupa namanya. Ketika dia mulai mengenal Syiah Ahlul Bait, dia ikut acara Asyura. Ini perhatikan cerita ini, sangat menarik. Ikut acara Asyura, dia nggak tahu acara Asyura Imam Husain. Dia tahu di Asyura itu Imam Husain cucu Rasulullah dibantai, dikeroyok, dikerubutin sampai dipenggal lehernya. Semuanya menangis, semuanya sedih, semuanya merasa duka. Dan dia sudah paham tentang Imam Husain cucu Rasulullah, tapi dia nggak bisa nangis. Dia sedih karena dia nggak bisa sedih. Dia menangis karena nggak bisa menangis. Begitu, kering. Dia gelisah, kok nggak bisa nangis. Hanya dia pulang, dia belajar tentang Syiah. Dia pelajari, banyak bertanya. Ini orang awam. Ini nggak belajar di Hauzah, nggak belajar pesantren. Orang awam, orang kampung. Di sana nggak ada mubalik kan, atau jarang. Kalau ada mubalik yang lebih rendah dibanding Jakarta, tentunya hanya dekat-dekat ICC, jauh. Belajar sungguh-sungguh. Ketika dia paham, dia juga menyampaikan ke tetangganya, ke orang-orang. Semangatnya luar biasa. Berani menyampaikan, berani dakwah tentang Ahlul Bait, luar biasa. Sampai suatu ketika dia sakit. Ketika sakit, ya, dia merasakan sudah lama. Kemudian dia panggil keluarga yang keluar sini semuanya, jangan jauh-jauh, jangan kemana-mana. Imam Jamal sudah ada di sampingku, kata dia. Kata beliau begitu. Kemudian beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah, para imam satu persatu sampai imam ke-12 kemudian meninggal dunia. Itu orang yang sungguh-sungguh, yang serius. Padahal orang awam. Meninggalnya begitu indahnya, disambut oleh Nabi dan keluarga suci beliau. Baru beliau dijemput nyawanya ke alam barzah. Betapa indahnya. Kenapa? Karena sungguh-sungguh, karena serius, ikhlas, tidak takut. Bukan karena ulama. Kalau ulama ternyata yang ada artinya keulamaannya. Ini orang awam. Jadi jumpa dengan imam zaman, dibantu oleh imam zaman, dikunjungi. Bukan karena keilmuannya, bukan karena kalimatnya, tapi karena keikhlasannya, karena kesungguhannya. Sebenarnya sudah ceritakan waktu itu bahwa ada tukang sol sepatu, di mana imam zaman datang kepada tukang sol sepatu. Lalu dikatakan pada ulama, kalau antum bersih hati antum, apakah datang sebenarnya aku datang ke tukang sol sepatu, diajarin. Imam zaman datang mengajarkan. Kenapa kita nggak datang? Karena hati kita kotor, banyak permusuhan, ada hasud, kedengkian. Kayaknya musuh aja sama teman. Ini kan penyakit.
Kalau kita sadar kita hilangkan, kita berusaha. Kalau kita nggak sadar, ya keterusan. Jadi musuh terus sama orang, sama Zionis nggak musuhan, sama penjajah musuhan, itu kan penyakit, ya enggak? Berat sekali, ada hasud, dengki, takabur, menimbulkan orang lain, jadi nggak mau ngaji, berat. Ini penyakit. Kalau penyakitnya ada terus, kapan Imam Jamal mau datang? Jangan ke Imam Jamal, sinarnya, ilmunya, cahayanya tidak akan datang. Bagaimana beliau sudah langsung, karena hati penyakit. Kalau hati kita bersih, nggak ada dengki, nggak ada hasud, ya, nggak ada saling menghina, mengejek, merendahkan, Imam Jamal akan datang kepada kita. Itu janji beliau kepada kita. Jelas ya? Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajab. Kita lanjut. Insyaallah kisah itu cukup menarik perhatian kita dan jadi ibrah pelajaran buat kita insyaallah. Kita renungkan, kita camkan dan membangkitkan semangat kita untuk terus mengkaji, belajar dan menyampaikan pada keluarga kita. Sedih sekali kalau di antara kita ini belum mengenal Ahlul Bait, sangat sedih sekali. Kemudian kata al-alamah wal khitabu li'ammatil muslimina wa fihim al-munafiq wal mu'min wa fil mu'minina minhum man ya'malu shalihat wa man la ya'malu shalihat. Kata beliau, dan khitab atau seruan pada ini sifatnya umum, itu kepada seluruh kaum muslimin semuanya. Khitabnya pada semua kaum muslimin, pada mukminin, sifatnya umum. Dan di antara muslimin yang umum itu ada di antara mereka, terdapat di antara mereka orang yang munafik dan ada yang mukmin. Kan munafik dari mukmin juga, cuma dia munafik. Khitabnya umum, ya, seruannya umum, tapi kemudian disaring kembali. Dan di antara orang mukmin itu ada yang beramal soleh dan ada yang tidak beramal soleh. Di khitab itu umum untuk semua kaum muslimin. Nanti disaring lagi, ada yang mukminin, ada yang munafik. Yang mukmin disaring lagi, ada yang beramal soleh, ada yang tidak. Nah, ada yang ikhlas, ada yang tidak. Begitu disaring-saring sampai orang-orang betul-betul beriman ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wal wa'du khasun bil ladzina amanu minhum wa 'amilus shalihati mahdhan. Dan janji tersebut Allah jadikan pemimpin, berikan karunia, berikan sebagai pewaris dunia ini. Janji tersebut khusus ditujukan kepada mereka yang benar-benar beriman dan murni beramal soleh di antara mereka. Wa qawluhu la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim in kana al-murad bil istikhlaf i'ta' khilafan ilahiyyah ma warada fi Adam wa Dawud wa Sulaiman alaihi salam. Qala ta'ala inni ja'ilun fil ardi khalifah, Al-Baqarah 30. Wa qala ya Dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ard, Surat Shad ayat 26. Wa qala wa warisa Sulaiman Dawud An-Naml ayat 16. Fal murad bil ladina min qablihim khulafa'ullahi min anbiya'ihi wa awliyaihi wa la yakhlu min bu'din kama sayati. Nah, mulai berat ini. Mulai berat, kita mulai harus konsentrasi. Kan Allah katakan la yastakhlifannahu fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim. Itu bahwa Allah akan memberikan kekuasaan, menjadikan mereka ahli sebagai pemimpin sebagaimana orang terdahulu sebelum mereka. Allah sebagai khalifah. Nah, siapa ini khalifah sebelumnya? Nah, kata ulama, kalau sekiranya saya baca terjemahannya di sini, adapun firman Allah, sungguh Dia akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi ini sebagaimana Allah menjadikan yang sebelum mereka sebagai khalifah. Nah, jika maksud sebelum mereka khalifah ini adalah, jika yang dimaksud dengan istikhlaf atau pengangkatan sebagai khalifah adalah pemberian kekhalifahan ilahiyah sebagaimana disebutkan pada kisah Adam, Dawud dan Sulaiman alaihissalam, sebagaimana firman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, Al-Baqarah 30. Dan firman-Nya, wahai Dawud, sesungguhnya kami menjadikan kamu sebagai khalifah di bumi, Surat Shad ayat 26. Serta firman Allah, dan Sulaiman mewarisi kekuasaan Dawud, An-Naml ayat 16. Maka yang dimaksud dengan orang-orang sebelum mereka adalah para khalifah Allah dari kalangan nabi-nabi dan para wali Allah. Itu kata Alamah Watta'i. Dan kata beliau kemudian, dan mana ini tidak lepas dari kemungkinan lebih dalam yang akan dijelaskan nanti. Ya,
Bahkan kata beliau, ini belum sepenuhnya seperti itu, masih ada pembahasan berikutnya. Jadi bagaimana? Kata beliau selanjutnya, ini masih menafsirkan tentang khalifah-khalifah sebelum para imam maksum yang telah dijanjikan. Karena ada ikhtilaf di antara para ulama tafsir. Dan untungnya kita merujuk pada penafsiran ahlul bait jika kita nggak menyimpang. Kalau nggak ada ahlul bait akan menyimpang sama nggak ada titik temu, akan bingung karena kuat dari masing-masing. Karena ada ahlul bait yang menafsirkan, kita ikut orang yang alim dan jujur, jadi kita aman sudah. Kita ikut orang alim. Hanya ikhtilaf ini tidak akan berkesudahan kalau tidak ada orang yang alim yang jujur ahlul bait yang menafsirkan dengan jelas. Kata beliau, wa in kana al-muradu bihi irathul ardi wa taslitu qaumin 'alaiha ba'da qaumin kama qala innal arda lillahi yarithuha man yasha min 'ibadihi wal 'aqibatu lil muttaqin. Al-Arab ayat 18. Wa qala annal arda yarithuha 'ibadiy salihun. Al-Anbiya 105. Fal muradu bil ladzina min qablihim al-mu'minuna min umamil anbiya al-madina الذين أهلك الله الكافرين والفاسقين منهم ونجى الخلص من مؤمنيهم كقوم نوح وهود وصالح وشعيب كما أخبر عن جمعهم في قوله تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم Dzalika liman khafa maqam khafa ba'id. Ibrahim ayat 13 dan 14. Fa haula'i alladziina akhlasu lillahi fanajjahum faqadu mujtama'an salihan wa 'ashu fihi hatta tala 'alaihim al-amad wa khasat qulubuhum. Artinya, dan jika ini maksud dengan istikhlaf itu penggantian atau penguasaan adalah mewarisi bumi dan menjadikan suatu kaum berkuasa di atasnya setelah kaum lainnya, sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya bumi ini kepunyaan Allah, Dia mewariskannya kepada siapa yang Dia kehendaki dari hamba-hambanya, dan kesudahan yang baik adalah bagi Allah, bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Arab 18. Dan firman-Nya lagi, bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Al-Anbiya ayat 105. Maka yang dimaksud dengan orang-orang sebelum mereka adalah kaum mukmin dari umat para nabi terdahulu, yang mana Allah telah membinasakan orang-orang kafir dan fasik dari mereka dan menyelamatkan orang pilihan dari kalangan mukminin seperti kaum Nuh, Hud, Saleh dan Syuaib, sebagaimana dikisahkan dalam firman-Nya, dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, sungguh kami akan mengusir kalian dari negeri kami, atau kalian harus kembali kepada agama kami. Maka Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka, kami pasti akan membinasakan orang-orang zalim, dan kami pasti akan menempatkan kalian di bumi setelah mereka. Yang mereka itu adalah untuk orang-orang takut, orang yang takut padaku, pada Allah, dan takut pada ancamanku. Ibrahim ayat 13-14. Maka mereka inilah orang-orang yang mengikhlaskan diri kepada Allah, lalu Allah menyelamatkan mereka, dan mereka membentuk suatu masyarakat yang saleh serta hidup di dalamnya. Namun setelah waktu yang lama berlalu, hati mereka pun menjadi keras. Ini pandangan yang kedua. Tadi yang pertama adalah para nabi sebelumnya. Itu ungkapan bahwa Allah telah menjadikan khalifah sebelumnya adalah yang sebelumnya itu adalah para nabi. Penafsiran pertama. Yang kedua adalah kaum mukminin dari pihak para nabi. Oke, ayat-ayat yang sebelum kita bacakan, yang sebelumnya barusan itu. Nah, ini yang mana yang benar? Nah, kalau pandangan yang kedua diterima, ini bagaimana? Karena ternyata walaupun pandangan yang kedua ini menunjukkan kaum mukminin yang sudah disaring, ternyata kemudian juga banyak yang menentang lagi. Satu contoh misalnya umat Nabi Nuh. Ketika umat Nabi Nuh di masa itu menjebak berhala, menentang nabinya, membantah, sampai juga anaknya karena membantahnya juga, Allah datangkan topan, dan orang terpilih naik ke perahu beliau, dan Allah selamatkan. Sehingga yang hancur, yang binasa adalah orang yang kafir, yang fasik, yang tidak beriman. Dibersihkan bumi ya, dengan topan dan banjir itu bumi dibersihkan dari semua orang yang fasik, semua orang yang kafir, bersih.
sehingga yang ada orang-orang beriman saja di perahu Nabi Nuh. Nah itu maksudnya adalah, tapi kemudian ternyata pengikut Nabi Nuh pun kemudian benar-benar jadi kafir lagi. Jadi nggak bisa juga diterapkan kepada orang beriman dari umat Nabi terdahulu, karena setelah itu mereka juga kafir lagi. Ini penafsiran yang kedua masih belum bisa diterima. Sekarang berikutnya, wa amma qaulu man qala innal murada bil ladzina istakhlafu min qablihim banu Israil lama ahlakallahu fir'auna wa junudahu wa awrathahum arda misra wasyam wa makanahum fiha kama qala ta'ala fihim wa nuridu an namuna 'alal ladzina istud'ifu fil ard wa naj'al a'immatan wa naj'alul warithin wa numakkin lahum fil ardi. Al-Qasas ayat 5. Fafihi anna al-mujtama' al-israili al-mun'aqid ba'da najatihim min fir'aun wa junudihi lam yasib atau lam yusab min dal kufri wan nifaqi wal fiski wa lam yakhruj lil ladzina amanu wa 'amilus solihati wala hinan ala ma yanussu 'alal Qur'anil Karim fi ayatin katsiratin wala wajha li tashbih istikhlaf alladziina amanu wa 'amilus solihat bi istikhlafihim wa fihim al-kafir wal munafiq wa talih wa salih. Ini sekarang pendapat yang ketiga. Tadi pertama adalah para nabi, itu pun bisa diterima. Kedua, orang beriman dari pengikut para nabi, kayak mukminin mengikut Nabi Nuh, mengikut Nabi Syuaib, Nabi Saleh, juga masih belum tepat juga. Sekarang yang ketiga, yang ketiga adalah kaum Bani Israel, yang kemudian mereka mewariskan Syam atau sekarang Syria dan sekitarnya, dan juga kota atau negara Mesir. Apakah itu maksudnya? Ya, kita baca terjemahnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang dijadikan khalifah sebelum mereka adalah Bani Israel, jadi ketika Allah membinasakan Fir'aun dan tentaranya, lalu mewariskan kepada mereka negeri Mesir dan Syam, serta mengokohkan mereka di sana, sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang mereka, dan kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi dan menjadikan mereka pemimpin-pemimpin, serta menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi, dan kami kokohkan kedudukan mereka di bumi. Al-Qasas ayat 5. Maka dalam hal ini perlu dicatat bahwa masyarakat Bani Israel yang terbentuk setelah keselamatan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya tidak bersih dari kekufuran, kemunafikan dan kefasikan. Masyarakat itu juga tidak murni dihuni oleh orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bahkan untuk waktu sekejap pun, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dalam banyak ayat. Oleh karena itu, tidaklah layak menyamakan pengangkatan sebagian khalifah terhadap orang-orang yang beriman dan beramal soleh dengan pengangkatan Bani Israel yang di dalamnya terdapat orang-orang kafir, munafik, orang buruk maupun orang baik. Ini pun tidak tepat juga kalau dikatakan bahwa itu untuk orang-orang Bani Israel yang Allah menangkan pada masa Nabi Musa, mengalahkan Fir'aun dan menenggelamkan di Laut Merah. Ya, kemudian mereka jadi menang, kemudian mereka menduduki bumi ini. Itu pun tidak tepat. Kenapa? Karena di situ ada orang yang kafir yang lainnya, dan mereka pun kemudian juga kufur juga, sehingga tidak tepat kalau disamakan dengan istikhlaf atau khalifah yang ada di Al-Quran tadi kita bacakan itu. Itu pendapat yang ketiga sudah. Ya. Pendapat yang berikutnya. Walau kana al-muradu tashbih asri istikhlafihim bi asri istikhlafil ladzina min qablihim wa hum Bani Israil, kaifa ma kan lam yahtaj ila ishkhas al-mujtama' al-israili li tashbih bi. Ini alasan alamah sebab berikutnya, bahwa tidak tepat menyamakan Bani Israil dengan khalifah yang ada di Al-Quran tersebut yang berkuasa sebelumnya, bukan itu. Kata beliau, dan seandainya yang dimaksud adalah penyelupaan pokok istikhlaf, itu pengangkatan sebagai khalifah atau penguasa mereka dengan pokok istilah orang yang sebelum mereka, itu Bani Israel, bagaimanapun keadaannya, maka tidak ada kebutuhan untuk menghadirkan secara khusus masyarakat Bani Israel sebagai objek perbandingan. Itu kan boleh tidak dapat juga. Ya, artinya bahwa kalau hanya ingin menekankan prinsip pergantian kekuasaan secara umum tanpa memperhatikan kualitas masyarakatnya, maka tidak perlu menyebut secara eksplisit masyarakat Bani Israel.
karena mereka bukanlah contoh ideal dari komunitas beriman yang benar-benar layak dijadikan perbandingan dengan komunitas orang yang beriman dan beramal soleh sebagaimana orang yang dijanjikan dalam ayat. Ini beratnya tafsir begitu. Sebab tentang Bani Israel pun bisa disalah tafsirkan, bisa digunakan ayat sebagian Israel itu di Al-Quran untuk kepentingan Zionis. Sebab ada ayat-ayat tentang Israel yang mengangkat mereka, Allah mengangkat mereka, Allah mengangkat mereka, Allah memilih mereka, Allah mengangkat mereka, itu ada ayat-ayatnya. Ya. Apakah itu sifatnya umum atau tidak? Tentu tidak. Kemudian penafsiran, kan itu ahli tafsir perlu juga mengetahui sejarah secara detail, sehingga tidak memukul rata, tidak meratakan semua mereka. Dipilih sampai betul-betul bahwa Quran ini bukan untuk Bani Israel yang sekarang yang jahatin, tapi untuk Bani Israel yang tertentu itu. Jadi perlu tafsir yang jeli, yang teliti agar tidak sama dengan ayat. Kata beliau, wa fi zamani nuzulil ayati wa qabla dzalika umamun ashaddu quwwatan wa athar jam'an minhum Karum wal Faris wa Kalda wa ghairihim. Pada masa turunnya ayat ini, bahkan sebelum itu telah ada umat-umat yang lebih kuat dan lebih besar jumlahnya daripada mereka, seperti bangsa Romawi, bangsa Persia dan bangsa Kaldea dan sebagainya. Itu telah dijelaskan dalam tafsir Al-Mizan. Wa qad qala ta'ala fi 'adin al-ula wa thamud id ja'alakum khulafa'a min ba'di qawmi Nuh. Al-Arab 69. Wa qala id ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Al-Arab 74. Dan Allah Ta'ala telah berfirman tentang kaum 'Ad yang pertama dan juga kaum Samud. Ingatlah ketika dia menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh. Ini kaum 'Ad, kaum Samud dijadikan sebagai khalifah setelah kaum Nuh. Apakah itu? Ya, firman Allah, ingatlah ketika dia menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad. Dikata khalifah itu banyak, khalifah yang mana? Waqad khataba bidzalika al-kuffar min hadhihi al-ummah faqala wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifal ard. Al-An'am 165. Wa qala huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ard. Faman kafara fa'alayhi kufruh. Dan Allah telah menyampaikan hal itu pada orang kafir dari umat ini. Sebagaimana firman-Nya, dialah yang menjadikan kalian sebagai khalifah-khalifah di bumi. Jadi gimana ayatnya? Allah menjadikan sebagian orang kafir sebagai khalifah. Al-An'am 165. Dan juga firman-Nya lagi, dialah yang menjadikan kalian khalifah-khalifah di bumi. Maka barang siapa yang kafir, maka akibat kafirannya akan menimpa dirinya sendiri. Fa in qulta lima la yajuzu an yakuna tashbihu bi Bani Israil thumma yuaddi haqqa hadzal mujtama' salih bima yaqibuhu min qawlihi wa yumakkinanna lahum dinahum ila akhiril wa'di. Jika kamu berkata, mengapa tidak mungkin bahwa perumpamaan itu memang ditunjukkan pada Bani Israel, lalu hakikat masyarakat yang saleh itu ditunaikan melalui kelanjutan janji tersebut, yaitu dalam firman-Nya, dan sungguh akan kami teguhkan bagi mereka agar mereka hingga akhir janji. Ini ada kritikan dari ulama yang lain. Alama menjawab, qultu na'am walakin la mujiba hina idzin li ikhtisas istikhraf Bani Israil la yushabbiha bihi wa yakuna al-murad bil ladzina min qablihim Bani Israil faqat kama taqaddam. Beliau menjawab, aku katakan, ya itu memang mungkin, namun dalam hal itu tidak ada alasan yang mengharuskan kekhususan pengangkatan Bani Israel sebagai khalifah untuk dijadikan sebagai perumpamaan, dan tidak boleh ada keharusan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang sebelum mereka adalah Bani Israel saja, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Ya. Wa qaluhu wa limakkinna lahum dinahum alladzi irtada lahum tamkinu syai' iqraruhu fi makanin wa huwa kinaya an sabati syai' min ghairi jawarin wa turabin fatajal julin bihaisu ya'assur israhu min ghairi mani'in wala hajizin. Kita baca terusnya terjemahannya. Mungkin kita nggak begitu paham nanti untuk generasi berikutnya, insyaallah. Karena ini kajian agak berat, dan ketika nanti antum atau punya anak atau punya teman yang alim yang ngerti, maka ini bermanfaat sekali. Ini kajian sangat ilmiah, sangat sulit memang. Buat siapa agak sulit, kita baca saja apa-apa, ambil berkahan Imam Alamah Qurtubi dari ilmu beliau dalam tafsir Al-Mizan, insyaallah. Kata beliau,
Adapun firman Allah, dan sungguh akan kami teguhkan bagi mereka agama mereka yang telah kami ridhoi untuk mereka. Maka makna dari tamkin, walimakinanna, makna tamkin, peneguhan atau pengokohan suatu perkara adalah menetapkannya pada suatu tempat yang merupakan kiasan dari keteguhan dan kestabilan perkara tersebut tanpa lenyap, tanpa goyah atau terguncang, sehingga dapat memberi pengaruh secara bebas tanpa ada penghalang atau rintangan. Jadi ungkapan tamkin di sini oleh karena Allah akan memantapkan agamanya yang kokoh, yang kuat, sehingga gak goyah lagi. Kan sekarang masih goyah. Sekarang Ahlul Bait, Islamul Bait goyah, masih dikritisi, ada yang masih ragu, ada yang masih bimbang, ada yang belum tahu, ya belum eksis, bahkan ada yang ragu-ragu. Bahkan juga ada yang kena fitnah, misalnya di Syiah sebanyak orang yang bermaksiat, misalnya ada yang asal masih bocok kepala, ini bagaimana? Masih belum tamkin, masih belum eksis. Nanti masih belum zaman, Allah tamkinkan, dimakinan aku, mantapkan, sehingga orang yang melihat azan ini betul-betul yakin ini yang hak, nggak ada lagi keraguan seperti itu. Itu janji Allah akan mengokohkan, meneguhkan, menguatkan agama ini. Agama yang mana? Agama ya di bawah Ahlul Bait, yang mana lagi? Nanti yang lain akan tersingkir, agama yang lain, aliran lain baru akan tersingkir dan tersaring, sehingga betul-betul kokoh adalah yang Allah pilih. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksudnya. Fatamakkana ad-din huwa kaunuhu ma'mulan bihi fil mujtama' min ghairi kufrin bihi wa istihanatin bi amri wa ma'khudan bi suri ma'arifihi min ghairi ikhtilafin wa takhasumin. Wa qad hakama Allah Subhanahu fi mawadi'a min kalamihi anna al-ikhtilafa fi ad-din min baqil mukhtalifina kaqalihi wa makhtalafa fihi illa alladziina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinat baqiyan bainahum. Al-Baqarah 213. Kata beliau, maka yang dimaksud dengan tegaknya agama, adanya tamakun atau tamkin fiddin adalah bahwa agama itu dijalankan dalam masyarakat tanpa ada penolakan terhadapnya atau meremehkan ajarannya, dan bahwa prinsip-prinsip ajarannya diterima dan dipegang tanpa adanya perpecahan dan pertentangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan dalam beberapa tempat dalam firman-Nya bahwa perbedaan dalam agama itu muncul akibat kezaliman dan kesombongan pihak-pihak yang berselisih. Bagaimana firman-Nya, dan tidaklah mereka berselisih kecuali setelah datang pada mereka keterangan-keterangan yang jelas karena kedengkian yang ada di antara mereka. Al-Baqarah 13. Jadi maksud Allah mewakafkan agama ini di tadi itu adalah nanti orang-orang di masa itu mengamalkan agama bebas, tenang, nggak ada takia lagi, nggak ada takut lagi, semuanya dengan mantap, semuanya sholat lurus, gitu sudah adanya, ya. Semuanya tanpa ambil fatihahnya, semuanya sholatnya, wudhunya, semua ibadah dengan mantap, dengan tenang, dengan aman, seperti yang diajak oleh Nabi dan Ahlul Baitnya. Itu nanti. Sekarang kan enggak, kita masih takut, enggak, ada masih sedekah, ada masih sudah berbeda, macam-macam. Itu sekarang. Tapi insya Allah sebentar lagi akan disaring yang terkikis, maka agama Allah ini akan menjadi tamkin, kuat, kokoh. Allah topang dengan para imam maksum itu, dan juga diamalkan dengan penuh bebas, dengan penuh keyakinan, tidak ada rasa takut sedikit pun. Jadi mau sholat di mana saja sudah aman, tentram, tidak ada ketakutan sama sekali. Itu akan datang insya Allah masa untuk imam zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajal faraj. Kita baca satu paragraf lagi, nanti kita lanjutkan karena masih banyak tafsirnya ini dan waktu sudah agak larut, ya. Satu paragraf lagi. Wal muradu bidinihim alladzi irtadalahum dinul Islam. Wa dhafa ad-din ilaihim tashrifan lahum wa likawnihi min muqtada fitratihim. Kan kata Allah, Allah akan mentamkin, mengokohkan, menopang agamanya yang Allah ridhoi. Agama yang mana? Kata beliau, dan yang dimaksud dengan agama mereka yang telah dia ridhoi untuk mereka adalah agama Islam, dinul Islam, bukan agama yang lain. Di semua agama-agama pun akan tersingkir, akan tersungkur, akan punah, yang ada agama Islam. Islam pun yang mana? Nah itu dibilangin dalam hadis-hadisnya, bukan sembarang Islam.
Allah menyandarkan agama itu kepada mereka sebagai bentuk pemuliaan bagi mereka, dan karena agama itu sesuai dengan fitrah mereka. Agama sesuai dengan fitrah, dengan akal akan ditamkin, dikokohkan, ditopang dan dijalankan nanti pada masa zuhur Imam Syafi'i wal zaman insyaallah. Wa qalu wa yubaddilannahum mimma jahum amna. Kita akan lanjut pada kajian yang akan datang insyaallah. Masih banyak, depannya nggak cukup ya untuk menafsirkan seluruh ayat tadi itu. Mudah-mudahan kajian ini walaupun belum sempurna ya, kajian ini kita akan lanjutkan. Kita bisa mengambil poin-poin penting dari ini, bahwa zuhur Imam Zaman sifatnya pasti, dan nanti masa beliau agama akan dikokohkan oleh Allah. Beramal ibadah dengan bebas, dengan tenang, tentram, sedangkan yang lainnya Allah dan Nabi ajarkan. Tidak ada lagi taqiyah, tidak ada takut-takut, ya semuanya dengan tenang, bebas, aman mengamalkan ajaran Ahlul Bait insyaallah. Itu kita tinggal menunggunya. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya mungkin ada yang bertanya, dipersilakan ya. Mohon dari saya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.